Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Semua dalam keadaan sehat tentunya ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada hari ini alhamdulillah bertepatan dengan hari Jumat, insya Allah ini akan membawa keberkahan karena di hari Jumat itu kita selalu menebar kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kebaikan itu kepada kita semua. Baik, anak-anak sekalian, jangan pernah lelah melakukan kebaikan karena Jumat adalah hari pahala yang berlipat ganda. Pada hakikatnya, hidup itu ibarat melempar bola di atas atau di depan tembok. Ketika kita melempar bola ke arah tembok, maka bola itu akan kembali kepada kita. Demikian pun sebaliknya. Bola itu ibarat apa tingkah laku kita. Kalau kita melempar kebaikan, maka kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Demikian pun sebaliknya, apabila kita melempar kejelekan, maka kejelekan itu pun akan kembali kepada kita. Oleh karenanya, mari kita selalu menebar kebaikan dan mudah-mudahan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Baiklah, hari ini kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari. Namun sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kalau kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya dalam langkah kita untuk memahami materi ini akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca lafaz doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kebaikan. Baik, kali ini kita akan memasuki materi kita, yakni tentang bab 1, mengenal sholat Jumat. Apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan sholat Jumat? Mari sama-sama kita buka di bab yang pertama ini, mengenal sholat Jumat. Berikut adalah pemahaman tentang sholat Jumat sesuai dengan kurikulum Merdeka untuk kelas 6 yang mencakup diantaranya 1, pengertian sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat sholat Jumat. Sholat Jumat pun harus ada syaratnya. Jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada dan mengetahui syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga tentunya ada tata cara dalam melaksanakan sholat Jumat. Caranya hampir sama sebenarnya, cuman ada perbedaan sedikit tentang pelaksanaan atau tata cara sholat Jumat. Baik, yang pertama kita akan mengetahui pengertian daripada sholat Jumat.
Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dilakukan oleh umat muslim pada hari Jumat sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Sholat Jumat ini dilakukan secara berjamaah di masjid pada waktu yang ditentukan, yaitu sekitar waktu zuhur. Kemudian sholat Jumat memiliki keutamaan yang sangat besar dan merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki muslim yang sudah balik dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian yang kedua, syarat-syarat sholat Jumat. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa sholat Jumat mempunyai syarat-syaratnya supaya sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Jumat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa syarat tersebut adalah yang pertama, laki-laki. Sholat Jumat ini hanya dilakukan untuk laki-laki muslim. Bagi perempuan tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, muslim atau beragama Islam. Sholat Jumat hanya dilakukan untuk umat Islam saja. Selain daripada umat Islam, maka sholat Jumat tidak diperbolehkan. Karena sholat Jumat hanya ada dan boleh dilakukan oleh umat Islam yang disebut sebagai muslim. Kemudian yang ketiga yaitu balik. Balik adalah dewasa yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram, itu termasuk balik. Bagi anak-anak kecil, orang yang sudah anak-anak kecil atau orang gila itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, tidak dalam bepergian. Artinya sholat Jumat itu dilakukan apabila seorang muslim berada dalam satu tempat. Kalau masih dalam perjalanan, maka sholat Jumat tidak wajib dilakukan bagi orang yang masih dalam bepergian. Baik, untuk yang selanjutnya, selain daripada pengertian sholat Jumat, syarat-syarat sholat Jumat, sekarang kita memasuki yaitu tata cara sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat hampir sama dengan sholat wajib lainnya, tetapi ada perbedaan karena terdapat dua khutbah yang disampaikan oleh imam sebelum pelaksanaan sholat. Sholat Jumat itu dilakukan setelah dilaksanakannya khutbah yang dilakukan oleh khotib. Kemudian berikut adalah langkah-langkah atau tata cara sholat Jumat. Di antara tata cara sholat Jumat, yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, hendaknya seorang muslim mandi. Ini mandi di hari Jumat. Jika dalam keadaan junub atau jinabat, maka diwajibkan untuk mandi sebagai sunnah supaya tubuh kita menjadi bersih, badan kita menjadi bersih, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi ini lebih baik dilakukan untuk menjaga kebersihan tubuh. Kemudian persiapannya lagi berpakaian yang rapi dan bersih serta menggunakan wewangian atau parfum sehingga wewangian itu akan menjadikan suasana lebih tenang dan lebih enak dibandingkan kita tidak memakai wewangian. Dan itu pun memakai wewangian dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang selanjutnya yaitu pelaksanaan khutbah Jumat.
Sebelum sholat Jumat dimulai, imam akan menyampaikan khutbah pertama yang berisi nasihat agama, peringatan, dan ajakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah khutbah pertama selesai, imam akan duduk sejenak, kemudian melanjutkan dengan khutbah kedua yang berisi doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tata cara sholat Jumat yang selanjutnya adalah pelaksanaan sholat Jumat. Setelah khutbah kedua selesai, jamaah akan melakukan sholat Jumat yang terdiri dari 2 rakaat. Sholat ini dilakukan secara berjamaah dengan mengikuti imam. Rakaat yang pertama dimulai dengan membaca takbiratul ikhram, yakni Allahu Akbar. Setelah kita niat, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kemudian rakaat yang kedua dimulai dengan takbir, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, lalu diakhiri dengan salam. Dan setelah salam, maka dilakukan doa setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat selesai, biasanya umat muslim membaca doa, baik secara pribadi ataupun berdoa bersama untuk meminta ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, itulah penjelasan tentang sholat Jumat, mulai dari pengertian, syarat-syarat, hingga tata cara pelaksanaannya. Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar, dan bagi mereka yang dapat melaksanakannya dengan baik, insya Allah akan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena hari ini bertepatan dengan hari Jumat, maka nanti siang kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai kewajiban umat Islam semuanya. Karena kalian sudah kelas 6, maka sudah punya satu kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Baiklah, ini tadi sekelumit tentang penjelasan eh, sholat Jumat atau pengenalan sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bisa membawa kemanfaatan bagi kita semua, dan kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan secara berjamaah di masjid, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk pertemuan kali ini, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.